Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Untuk pembahasan masalah mujahadatun an-nafas atau mujahadah diri, yang terlebih dahulu kita ingat bahwa mujahadah diri itu bahwasanya kita sadar akan diri sendiri hakikatnya, bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Gusti Pangeran sebagai makhluk yang sempurna. Adapun dalam bermujahadatun nafas itu kita mengolah nafas, karena nafas itu teramat penting untuk kehidupan kita. Kita dari awal hingga akan menjelang kematian kita memerlukan nafas. Adapun dalam mengolah pernapasan tersebut itu sangat berarti, dan untuk kesemuanya itu diperlukan untuk dalam diri kita, seperti raga, nafsu, dan akal pikiran, yang dimana ketiganya itu memerlukan nafas. Jika nafas itu tercukupi, maka kebutuhan raga akan terpenuhi. Jika nafas itu tercukupi, maka kebutuhan nafsu akan terpenuhi. Jika pernapasan itu terpenuhi, maka kebutuhan akal akan terpenuhi juga. Adapun dalam diri kita, yang terpenting itu ada Nurullah yang maha menghidupkan. Nurullah itu menghidupkan. Di bawah Nurullah itu ada yang namanya Nur Muhammad, yaitu menerangi dan menyinari dalam diri kita, sekitar kita. Apabila itu terpenuhi, maka Nur Muhammad itu akan menyinari dan menerangi. Dan di bawah Nur Muhammad itu ada namanya Nur Adam, yaitu ya diri kita, ruh manusia, seperti halnya ruh hewan, ruh tumbuhan. Nah, kita ruh manusia. Dan di bawah ruh Adam itu ada yang namanya wadah. Wadah itu bumi, yang dimana bumi itu menjadi ada beberapa unsur, yaitu unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur air. Dengan bermujahadah nafas, maka kita akan memperbaiki tali yang mengikat antara Nurullah, Nur Muhammad, Nur Adam, dan wadah tersebut. Apabila ini sudah terikat, maka akan ditemukan jadi suatu jati diri dan mempunyai tujuan hidup yang teramat baik dan sempurna. Dari itu ada baiknya kita selalu mengasah olah nafas kita menjadi nafas yang sadar diri akan keberadaan raga, nafsu, dan akal pikiran di dalam diri kita. Apabila sering kita mengolah nafas tersebut, maka bukan nafas yang mengikuti raga, nafsu, dan pikiran, namun raga, nafsu, dan pikiran akan mengikuti nafas dan akan berserah diri pada Nur Adam yang dinamakan jati diri. Apabila itu sudah tercapai, maka akan masuk dengan Nur Muhammad yang akan selalu menerangi
dan akan menyampaikan kepada nurullah, yaitu yang menghidupkan. Jadi akan memaknai kehidupan ini akan dengan mudah dan nggak gampang goyah, nggak gampang rentan sedih atau gimana, enggak, karena memang nurullah ini sudah menghidupkan kita. Adapun raga tersebut ada 3. Yang pertama itu raga wadak. Raga wadak itu terdiri unsur dari tanah, api, angin, dan air. Terus masuk ke dalam, nanti kita akan menemukan yang namanya raga nafsu. Raga nafsu itu tanah, yaitu lamawa. Api itu namanya amarah. Angin itu namanya sufiyah. Air itu namanya mutmainah. Dan ini berselaras. Apabila kita tidak mengontrol ini semua, maka raga tersebut tidak akan mengikuti nafas. Justru nafas yang akan mengikuti raga nafsu tersebut. Maka dari itu ada baiknya kita sering mengolah pernapasan kita, ya, dengan menyebut namanya, nama Gusti Pangeran. Kalau ritual orang Islam itu umumnya biasanya duduk tenang itu bertafakur atau beritikaf atau ya beda-beda ya. Itu duduknya biasanya bersila yang lebih bagusnya. Kita tarik nafas dalam-dalam, kita buang, tarik lagi, keluarkan. Allah seperti itu. Apabila itu sering, konsisten, dan berkesinambungan, insya Allah tali tersebut akan terus mengikat dan akan menyampai kepada nurullah dan akan lebih tinggi lagi mencapai titik akhir, yaitu nur ilahiyah. Banyak bermacam versi mengenai mujahadah nafas dari Islam maupun umat-umat beragama yang lain. Intinya sama, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa lewat dalam diri kita yang telah diberikan kelebihan dan kesempurnaan dari Gusti Pangeran. Seperti kayak orang dulu itu umumnya begitu duduk, biasanya dia hanya tarik nafas, buang, tarik nafas, membuangnya itu itu apa ya, itu seperti suara apa itu namanya, tawon ya, seperti tawon gitulah, dia mendengung. Itu yang diantarkan itu frekuensi, karena zaman dulu itu sebelum manusia tercipta itu umumnya menggunakan frekuensi bunyi untuk mengaplikasikan penghambaan terhadap Sang Pencipta dengan hemnya, tapi di sini dengan hatinya mengingat kebesaran alam semesta dan penciptaan jagat raya yang diciptakan oleh Yang Maha Esa. Lalu sering kita melatih pernapasan tersebut, insya Allah nanti kita akan menemukan jati diri kita dan inti hidup yang sebenarnya. Memang agak sulit
Cuman kalau kita sering latih, insya Allah nanti kita akan mendapatkan itu semua. Itu pasti, dan pasti akan terjadi apabila kita sering melakukan latihan dengan istiqomah dan dengan berkesinambungan. Maka ada baiknya kita terus melakukan istiqomah tersebut agar kita mampu menemukan dari ketiga unsur tersebut dipadukan menjadi satu dan ditaruh pada nur adam untuk mengendalikan tersebut. Karena si amarah itu, nafsu itu tidak bisa dihilangkan, melainkan bisa dilemahkan daya kekuatannya dengan nur adam tersebut. Karena nur adam itu diberikan kekuasaan untuk mengatur jati diri dengan bantuan Nur Muhammad yang akan menerangi dan menyinarinya. Jika kita telah melakukan hal tersebut, maka kita akan dapat menghasilkan suatu mata. Karena Gusti Pangeran itu memberikan kita 4 mata, yaitu mata zohir, mata batin, mata hati, dan mata semesta. Mata zohir ya ini yang bisa melihat yang nyata, yang kasat mata. Kalau mata batin itu yang melihat goib-goib yang tidak nyata, yang tidak kasat mata. Kalau mata hati itu biasanya akan merasakan sesuatu hal, oh seperti ini. Itu yang dinamakan keyakinan yakin atau hakul yakin, yang datangnya itu dari dalam diri kita, yaitu Nur Muhammad. Itu jika Nur Muhammad telah menyinari, itu akan mata hati kita itu akan lebih tajam, akan lebih berguna untuk oh ini seperti ini sepertinya gitu. Jadi begitu. Adapun mata semesta itu umumnya itu hanya dimiliki oleh para wali Allah atau para nabi. Adapun manusia biasa mampu apabila Gusti Allah telah memberikan orang tersebut kemampuan untuk melihat dengan mata semestanya. Demikian pembahasan masalah mujahadah nafas atau mujahadah diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah penguraian atau salah kata, dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesalahan hanya datang dari saya, dan kebenaran yang hak hanya datang dari Gusti Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua.